Di bawah langit Jakarta yang mulai memucat karena polusi, Bimo berdiri di parkiran sekolah dengan perasaan yang bergejolak. Di sampingnya, Aris sedang memamerkan motor sport barunya yang mengkilap. Bimo hanya bisa mengangguk-angguk, berusaha terlihat setara meski jantungnya berdegup kencang karena sebuah ketakutan yang konyol. Dia ingin sekali dianggap sebagai bagian dari lingkaran pertemanan Aris yang serba mewah. Bagi Bimo, penampilan adalah segalanya. Dia telah membangun citra diri sebagai anak kota yang modern, yang jauh dari kesan kuno atau susah. Namun, rahasia besarnya sedang berjalan menuju gerbang sekolah dengan langkah yang pelan dan bahu yang sedikit membungkuk. Sesosok wanita parubaya muncul di gerbang sekolah. Namanya Sari, dan dia adalah alasan mengapa wajah Bimo tiba-tiba terasa panas seperti tersiram kuah bakso. Sari mengenakan daster batik yang warnanya sudah memudar dan sandal jepit yang tipis. Di tangannya, dia menenteng sebuah tas kain lusuh yang berisi rantang plastik. Sari mencari-cari sosok putranya di antara kerumunan siswa. Ketika matanya menangkap sosok Bimo, wajahnya cerah. Menyunggingkan senyum tulus yang memperlihatkan gurat lelah di sudut matanya. Bimo membeku. Dia merasa ribuan pasang mata sedang memperhatikan wanita itu. Wanita yang baunya selalu mengingatkannya pada aroma bawang goreng dan asap dapur warung kecil mereka di gang sempit. "Bimo, ini bekalmu tertinggal, nak," teriak Sari dari kejauhan, suaranya yang lantang memecah kebisingan knalpot motor. Aris menoleh, lalu beralih menatap Bimo dengan dahi berkerut. "Siapa itu, Bim? Ibumu?" tanya Aris dengan nada sedikit meremehkan. Detik itu terasa seperti keabadian bagi Bimo. Harga dirinya bertarung melawan nuraninya. "Bukan," jawab Bimo dengan suara tercekat, matanya menghindari tatapan Sari yang kini sudah mendekat. Dia cuma tetangga yang kerja di tempat laundry dekat rumah. Mungkin dia mau mengantar cucian atau semacamnya." Sari berhenti melangkah, senyumnya perlahan memudar, namun dia tetap berdiri di sana dengan tas kain yang terjulur di tangannya. Sari tidak membantah. Dia hanya terdiam, menatap putranya yang kini sibuk tertawa paksa menanggapi lelucon Aris. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Sari meletakkan tas kain itu di atas beton pagar sekolah. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk kecil seolah mengerti sebuah rahasia yang menyakitkan. Sari kemudian berbalik, berjalan menjauh dengan punggung yang tampak lebih rapuh dari biasanya. Di dalam warung kecilnya yang pengap, Sari kembali bergelut dengan penggorengan. Asap minyak mengepungnya, namun pikirannya melayang pada kata-kata tetangga laundry yang diucapkan Bimo. Dia mengusap matanya dengan ujung daster, bukan karena pedihnya asap bawang, tapi karena sesuatu yang lebih dalam di dadanya. Sore harinya, hujan deras mengguyur kota. Bimo terjebak di teras sebuah kafe mahal bersama Aris dan teman-temannya. Dia merasa gelisah, bukan karena hujan, tapi karena dia baru menyadari bahwa dompetnya hilang. Di dalam dompet itu, ada uang SPP yang baru saja dicairkan ibunya dari pinjaman koperasi. Bimo menggeledah tasnya berkali-kali, keringat dingin mulai bercucuran. Aris hanya asyik dengan ponselnya, sesekali mengeluh karena hujan menghambat mereka untuk pergi ke mall. Bimo merasa sangat kecil di kursi kafe yang empuk itu. Dia teringat bagaimana ibunya membanting tulang setiap pagi untuk mengumpulkan lembaran uang yang kini hilang entah kemana. "Ayo Bim, gue antar pulang pakai mobil kakak gue. Mumpung hujan makin deres," ajak Aris. Di dalam mobil yang dingin karena AC, Aris kembali membahas kejadian tadi pagi. "Lagian aneh ya, tetangga laundry lo itu sampai repot-repot ke sekolah. Wajahnya kok agak mirip sama lo?" Bimo hanya terdiam, menatap rintik hujan yang mengalir di kaca mobil. "Nggak lah, perasaan lo aja," jawabnya pendek. Hatinya terasa perih. Setiap kali mobil itu melewati genangan air, Bimo merasa seolah dia sedang menenggelamkan ibunya sendiri ke dalam lumpur. Dia merasa seperti orang asing di dalam mobil mewah itu, membawa beban rahasia yang semakin berat. Mobil Aris berhenti di depan gang sempit rumah Bimo. Karena hujan sangat lebat, Aris tidak bisa masuk. Saat Bimo hendak turun, dia melihat Sari berdiri di bawah payung hitam yang rusak, menunggu di ujung gang. Sari tampak basah kuyup di bagian bahunya, namun dia memegang sesuatu dengan sangat erat di balik dasternya. "Bimo!" panggilnya lembut. Aris menurunkan kaca mobil. Tetangga laundry lo nungguin lagi tuh, Bim. Rajin banget ya." Bimo turun dari mobil dengan perasaan campur aduk. Dia mendekati ibunya, siap untuk marah, karena ibunya dianggap mempermalukannya lagi di depan Aris. Namun, sebelum Bimo sempat membuka mulut, Sari mengulurkan sebuah amplop coklat yang dibungkus plastik bening agar tidak basah. "Tadi ibu menemukan ini jatuh di depan gerbang sekolah, nak. Ibu tahu ini uang sekolahmu. Ibu sengaja menunggu di sini karena takut kamu bingung mencarinya.
ucap Sari dengan suara bergetar karena kedinginan. Bimo terpaku. Dia melihat tangan ibunya yang keriput, dengan bekas luka bakar kecil di jemarinya akibat memercik minyak goreng. Tangan yang tadi dia sangkal keberadaannya di depan teman-temannya. Tangan yang justru menyelamatkan masa depannya tanpa menuntut pengakuan apapun. Aris yang melihat kejadian itu dari dalam mobil terdiam. Dia melihat bagaimana tetangga laundry itu mengusap kepala Bimo dengan lembut, meski bajunya sendiri basah kuyup. Bimo tidak lagi peduli pada Aris. Dia tidak lagi peduli pada motor sport atau kafe mewah. Dia menarik ibunya ke dalam pelukannya, membiarkan air mata dan air hujan bercampur di pipinya. "Maaf Bu, maafkan Bimo," bisiknya lirih di telinga Sari. Bau bumbu dapur dan minyak goreng yang menempel di daster Sari, tiba-tiba terasa seperti aroma paling harum di dunia bagi Bimo. Aroma perjuangan dan cinta yang tidak pernah padam. Malam itu, di warung kecil mereka yang kini terasa sangat hangat, Bimo membantu ibunya membungkus dagangan untuk esok pagi. Dia menyadari bahwa martabat tidak diukur dari seberapa keren teman-teman kita, melainkan dari seberapa berani kita mengakui orang-orang yang telah berkorban demi kita. Aris sempat mengirim pesan singkat, "Ibumu hebat Bim." Bimo tersenyum tipis, lalu meletakkan ponselnya. Dia memilih untuk menikmati setiap detik bersama wanita, yang tangannya selalu wangi bumbu dapur itu. Di dunia yang penuh kepalsuan, cinta ibunya adalah satu-satunya kejujuran yang dia miliki.